eh Share video. Oke, draft. Oke. Happy birthday Naira Chan. Eh, bla 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 bla. Posting. Ya, halo semuanya, balik lagi bareng gue dari Gun di sini yang posisinya agak munduran ya. Kali ini gue mencoba setup baru di mana gue agak mundur biar apa ya? Mungkin gue lebih leluasa bergerak kali ya, nggak kepentok mic, nggak kepentok meja. Karena biasanya gue kepentok nih. Kali ini gue mencoba untuk lebih mundur ke belakang biar ya nggak terlalu dekat sama lighting juga. Tapi konsekuensinya adalah gue harus lebih gede suaranya buat nangkep ke mic-nya. Kalau gue naikin gain mic-nya, ya suara-suara noise-nya bakal masuk. Apakah waktunya untuk upgrade mic ya? Ya, kali ini balik lagi bareng gue dari gue di sini di segmen Bertegel di mana gue akan bahas member yang berulang tahun. Dan hari ini gue akan bahas itu dari generasi 11. Dia adalah Gendis Mairanisa. Ya, Gendis ini lahir di 23 Juni 2010 dan berulang tahun yang ke-15 tahun hari ini ya. Wah, anak ini baru 15 tahun ya. Ya, jadi uh, seorang Gendis ini uniknya fun fact ya, mungkin ini personal ya. Dia adalah salah satu member yang tanggal ulang tahunnya atau tanggal lahirnya itu paling dekat dengan tanggal lahir gua. Ya, ini personal banget. Jadi salah satu, wah, horoskop kita sama ya. Gendis, kita sama-sama Cancer gitu. Nah, itu kalau tanggal ya. Kalau tahun, wah, gitu. Kalau tahun mah, wah dekat lah ya. Kita beda berapa sih? Dua tahun, 3 gitu ya. Gak jauh lah. Seperti biasa di Bertegel, gue akan bahas itu adalah keunikan membernya selama 1 tahun terakhir. Dan kebetulan Gendis ini sudah jadi member inti, maka gue akan bahas juga adalah birthday t-shirtnya, sudah pasti. Terus bakal lanjutin sama gue mention fanbase-nya dan diakhiri dengan ucapan ya. Seperti itu untuk Bertegel, dan kali ini kita bahas Gendis ya. Kalau ditanya soal keunggulan Gendis ya, semua orang udah pada tahu gitu kan. Apa sih keunggulan Gendis? Wah, suara ya. Suara Gendis. Dia unggul di suara. Dia vokal, keunggulan di nyanyi gitu ya. Suaranya bagus ya. Kurang lebih orang akan jawab seperti itu gitu ya. Atau anak dari Dan dari tahun kemarin pun, di video gue tahun kemarin, kalian bisa tonton di sini ya. Gue bahas itu Gendis itu memang unggul di bidang suara. Gue udah dari ketika dia training gue udah bahas dia memang unggul dalam bidang suara. Suaranya itu punya karakter, dia suaranya berpower ya, walaupun nggak perlu effort yang begitu banyak, tapi suaranya udah berpower banget. Itu Gendis tuh keunggulannya di sana. Dan karakter suaranya itu menurut gue pribadi itu mirip dengan karakter suaranya Siska. Suara yang padat, deep, agak berat gitu ya. Terus powernya itu bisa sampai tinggi gitu. Itu keren banget ya. Itu suara Gendis kayak gitu. Itu cara gue mendeskripsikan suara ya, dari kacamata awam lah ya, dari sisi awam, POV awam tuh gue mendeskripsikan suara tuh seperti itu. Ya kalau kata gue tadi, dia suaranya mirip sama Siska. Dan Siska pun ya, Siska Saras ya, dari generasi 3, ex-member. Dia itu juga percaya sama Gendis. Dia percaya kalau Gendis itu bisa menjadi seperti dia, atau bahkan mengikuti jejaknya dia, atau mungkin lebih dari seorang Siska di masa yang akan datang ya. Ketika mungkin dia sudah lebih dewasa, dia mungkin bisa menciptain lagu sendiri juga sama seperti Siska, atau cover-covernya itu didengarin oleh lebih banyak orang atau banyak orang gitu. Itu bisa terjadi di masa yang akan datang gitu. Atau mungkin kayak dalam waktu dekat ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, bisa aja kita melihat seorang Gendis tuh sudah berada di titik dimana Siska saat masih menjadi member ya, saat akhir-akhir lah ya. Mungkin dia bisa punya EP sendiri, atau dia cover lagu terus itu booming jadi fenomena di Indonesia ataupun di sosmed, ataupun ya dikenal oleh lebih banyak orang. Itu bisa aja di dalam waktu 2 tahun 3 tahun ke depan gitu. Karena apa ya, patternnya tuh udah dibuat sama Siska, jalurnya tuh udah ada nih gitu kan. Tinggal dia mau ngikutin atau enggak, atau dia mau buat jalur sendiri. Dia tahu nih, oh kakaknya udah bisa nih buat jalur gitu kan.
buat jalan menuju sukses sendiri gitu ya, solo karir. Ya mungkin suatu saat Gendis juga bisa entah ngikutin jejaknya atau buat jalan sendiri dengan cara atau metode yang sudah dilakukan sama Siska, atau mungkin bisa lebih baik gitu. Itu yang gue tunggu dari seorang Gendis ya di masa yang akan datang, karena gue percaya banget sama anak ini bisa gitu ya, untuk bisa berkarir di bidang tarik suara di masa yang akan datang. Mungkin sekarang dia enjoy aja dulu lah di JKT48 ya, kembangin semuanya, bukan cuma dari suara, MC juga belajar, dance juga belajar, semuanya gitu bisa belajar di sini ya. Jadi Gendis bukan cuma mempersiapkan diri sebagai penyanyi, tapi bisa juga ke arah-arah lain nantinya gitu. Itu bisa jadi sesuatu yang mahal gitu kalau bisa di berbagai bidang ya. Itu menjadi keunggulan tersendiri. Dan ngomong-ngomong soal suara, kemarin di event Ramadan itu dia dapat predikat sebagai vocal queen. Ya bener ya, vocal queen. Jadi kemarin di event Ramadan itu tahun 2025 ya, ada bukan kompetisi ya, namanya program atau acara atau variety show yang namanya Vocal Queen. Jadi di sana anak-anak atau member yang dan trainee ya, yang punya keunggulan di bidang tarik suara itu dikumpulin, dibattlein di situ. Dan hostnya siapa? Hostnya adalah Siska. Ya, hostnya Siska, itu surprise banget. Dan hasilnya adalah Gendis yang menjadi vocal queen-nya. Ya, ibaratnya yang menang lah ya. Walaupun sebenarnya gue kaget juga, itu ternyata kayak kompetisi. Ya, ternyata yang mendapatkan predikat tersebut adalah seorang Gendis. Dan gue merasa kayak oke, she deserve it gitu kan. Walaupun gue mencatat beberapa member-member juga yang kayak menarik nih, apa namanya, hasilnya kayak Grisel, terus kayak Arali, itu juga gue suka. Tapi ya ternyata yang menjadi mendapatkan predikat tersebut adalah seorang Gendis dengan membawakan lagu Skirt Hirari ya. Kejadian yang sesaat pun berubah menjadi penyesal. Oh Tuhan, tolong sekali lagi ku mohon putar balikkan waktu. Anak perempuan roknya pun bergoyang, kemudian terangkat. Ada kalanya jadi ingin berlari, oh membuang semuanya menuju arah cinta. Dengan tempo slow ya, itu bagus banget seorang Gendis karakternya. Apalagi di akhir-akhir dia ada momen dia itu naikin suaranya, itu bagus banget, gue suka. Tapi jagoan gue tetap Grisel saat itu. Ya, dan anak itu memang wah, emang nggak kaleng-kaleng lah. Gue respect banget sama Gendis, hormat kepada Gendis ya. Kemampuannya tuh memang wah, gue udah percaya sama dia dari tahun kemarin. Dari ketika pertama kali dia cover ya kayaknya. Dia cover apa ya pertama kali? Ketika dia cover itu, gue udah percaya kayak oke, ini anak memang bisa menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Dan sekarang dia baru loh jadi member inti tuh, kayak baru, tapi rasanya kayak udah lama gitu dia jadi member intinya ya. Ya kalau lihat perkembangan Gendis selama 1 tahun terakhir ya, anak ini tuh tampil makin dewasa. Kalian sadar nggak sih kalau dia tuh udah mulai apa ya? Kalau secara style terus foto-foto itu udah mulai mengarah ke kayak kakak-kakaknya, kayak anak-anak 17 tahun, 18 tahun gitu. Padahal dia masih 15 tahun ini. Dia ulang tahun 15, cuy, gitu kan. Dia terlihat makin dewasa. Mungkin karena ini ya, apa namanya, pergaulan ya. Karena memang dia sering bersama dengan teman-temannya generasi 11 terutama yang usia itu lebih tua daripada dia, 2009 ke atas. Ya, jadi dia keikut sama kakak-kakaknya yang 2006, 2007 gitu kan. Jadi keikut. Mungkin sifat bocilnya itu masih lah beberapa kali terlihat di live stream, apalagi kalau sama teman-temannya. Tapi kalau lagi saat on cam, ketika show atau ketika lagi teater ya, nggak begitu kelihatan. Nggak terlalu banyak terlihat momen-momen Gendis jadi bocil tuh, nggak terlalu banyak kelihatan. Mungkin lebih baik di off cam ya. Di off cam masih tuh seorang Gendis, seorang adik Gendis itu masih terlihat. Ya, dia ketika masih generasi 11 dia menjadi angkatan 2010 sendiri ya. Dia menjadi 10 gimana sih nyebutnya? 010 line sendiri ya. Kayak aneh ini nyebutnya. Kalau yang lain kan kayak 03 sendiri juga.
06 gitu, 06 line, 07 line, 08 line gitu ya. 10 gimana? 010 line ya, 10 line ya, pokoknya anak-anak kelahiran 2010 tuh udah makin banyak sekarang adik-adiknya. Dari generasi 12 dan 13. Jadi bukan sendirian lagi Gendis sekarang ya. Dia juga udah lama status dia jadi Magne itu hilang pun udah lama gitu. Dari digeser sama Trisha, sekarang udah digeser sama Maira juga. Sekarang banyak yang kelahiran 2010 beberapa ya. Dari generasi 12 yang sisa itu ada Ritka sama Kimi. Ya, dan generasi 13 itu ada Riley sama Virgi. Jadi memang masih anak-anak semua ya. Tingkahnya, sifatnya, penampilannya tuh masih rata-rata masih kayak kelihatan nih anak dede gitu ya. Tapi Gendis tuh enggak gitu. Mungkin karena generasi 11 dia udah jadi member inti juga. Jadi apa ya? Dia beradaptasi dengan lingkungan dan bersama dengan teman-temannya ya itu. Jadi itulah kenapa Gendis itu terlihat lebih dewasa daripada teman-teman seumurannya di JKT48, karena memang dia udah pergaulannya dengan siapa ya, teman-temannya siapa, jadi dia keikut gitu loh. Karena ya gue pun sadar gitu ya, ketika gue punya teman yang usianya lebih muda dan berteman dengan usia yang lebih senior ya, yang lebih di atasnya, dia bakal ngikut. Apalagi kalau yang di atasnya itu lebih dominan, lebih banyak gitu jumlahnya, dia bakal ngikut sifat-sifat orang yang berada di atasnya. Nah itu juga yang terjadi sama Gendis ya. Padahal dulu bocil banget ya, pas masih trainee itu bocil banget. Ini benar-benar adik kecil gitu loh. Kayak wow, ini anak main sama Katy gitu kan. Terus siapa lagi ya? Kayak main sama Elin gitu. Benar-benar adiknya trainee saat itu. Tapi ketika trainee generasi 12 masuk, apalagi generasi 13, mereka promosi. Itu kayak wow, berubah ya. Anak-anak hidup berubah. Salah satunya adalah Gendis. Dan generasi 11 sebenarnya secara overall mereka tuh berubah semua ya. Mereka tuh berubah semua. Gue sebenarnya pengen bahas generasi 11 kapan-kapan, nantilah. Gue ya, anak-anaknya itu berubah. Rata-rata atau hampir semua generasi 11 itu berubah. Dan salah satunya adalah Gendis. Secara penampilan, secara pembawaan, sifat dan lain sebagainya. Banyak hal-hal baru juga yang muncul dari Gendis sebenarnya. Yang mungkin belum ternotis lah ya. Tapi walaupun dengan kedewasaannya yang gue bilang tadi, tapi sifat dari seorang Gendis itu masih ada. Seperti kayak sifat cerianya, terus sifat receh ya, dia mudah ketawa, terus apapun diketawain sama dia. Terus hebohnya juga itu masih ada. Kalau kalian perhatiin beberapa live stream dia kalau lagi bareng sama teman-temannya, bareng bareng generasi 11 atau bareng kakaknya atau bareng member lain, dia masih heboh ya. Dia masih menjadi salah satu yang heboh, dan dia sekarang jadi trainee yang paling muda juga, trainee menjadi member yang paling muda juga. Sekarang masih loh, Gendis itu masih jadi adik ya. Member inti sekarang paling muda masih Gendis, walaupun secara generasi udah ada Fritzi sama Lana dari generasi 12, tapi Fritzi sama Lana itu lebih tua daripada Gendis. Jadi masih Gendis yang paling muda di trainee saat masih Gendis yang paling muda di member inti gitu. Sorry ya, hobi banget gue, suka banget gue ini bilang trainee gitu. Orang susah-susah naik ya kan, dibilang trainee. Dan gue berharap Gendis bisa lebih menonjolkan diri ke depannya, karena apa ya, melihat perkembangan dia ketika udah naik jadi member inti itu bagus. Banyak yang dia jadi lebih berani untuk jokes atau masuk di MC, buat suatu statement atau nyautin kakak-kakaknya, itu udah bagus ya. Menurut gua dia harus lebih berani lagi untuk menonjolkan diri, buat chemistry sama senior ya, perbagus lagi di bidang MC, karena menurut gua suara dia udah bagus, saatnya ke hal lain gitu loh. Salah satunya MC gitu. Dan yang gua berharap dari Gendis tuh mungkin salah satu contohnya adalah temennya ya, yaitu adalah Anin sama Alia. Anin sama Alia tuh personanya udah mulai berubah, udah mulai ada apa ya, ada lonjakan yang gue lihat ya dari seorang Anin, dia dan juga Alia gitu. Ini menarik, dan gue berharap itu juga terjadi sama Gendis ya, untuk MC dan juga ketika penampilan teater. Ya kalau untuk suara gue nggak komen lagi, gue nggak ada komen untuk Gendis ya. Gue respect banget sama Gendis ya, hormat pada Gendis sekali lagi. Kalau untuk suaranya gue nggak ada komen, itu udah bagus. Mungkin kalau orang-orang yang lebih ngerti
tarik suara, mungkin ada komen-komen kalau gue sebagai awam tuh udah bagus banget, gue udah puas dengan apa suara gendis saat ini gitu. Terus gue berharap sebenarnya dari suara gendis ini bisa dia lebih banyak share ya, dia lebih banyak cover lagu, walaupun sudah sering sebenarnya cover lagu, cuman gue lebih berharap dia konsisten, dia tetap mau untuk cover lagu terus. Ayo coba, apalagi nanti kan lagu baru, ada lagu baru lagi dari musisi lain ataupun dari JKT48 sendiri, coba di cover itu bagus hasilnya. Kalian bisa cek mungkin di TikToknya, mungkin gue tampilin 1 atau 2 atau beberapa ya. Ini dia. Never know to give my all and lie awake every day, don't know how much I can take, so don't go me baby. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be? Ingatlah, ini bukan sekedar kata, maka terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Cover-covernya itu benar-benar luar biasa. Gue suka. Mungkin ada beberapa lagu yang mungkin gue belum pernah dengar atau gue nggak begitu familiar dari yang di cover gendis, tapi overall bagus gitu. Dan orang-orang pada suka ya. Dan foto-fotonya juga bagus ya. Foto-fotonya kata gue tadi stylenya makin dewasa gitu ya. Itu sangat menarik untuk dilihat gitu. Dengan ketika lo udah jadi member inti, banyak hal yang bisa dieksplor ya, dari make up, rambut, segala macam aksesoris. Wah, lo udah bisa pakai semua gitu loh yang diizinin ya. Yang selama ini di trainee belum boleh, dibolehin, dan ini dia ya gendis versi baru gitu loh. Banyak foto-foto yang menurut gue bagus, dan outfitnya juga gue suka dari seorang gendis gitu. Kalau untuk sekarang ya, yang dia posting tuh vibes-nya tuh elegan ya. Vibes elegan, memang mencerminkan dia tuh mau tampil lebih dewasa. Memang cenderung anak-anak generasi 11 ini penampilannya tuh yang muda-muda ya. Yang muda-muda tuh mau terlihat lebih dewasa. Mungkin basic lah ya. Yang lebih muda tuh mau terlihat lebih dewasa. Yang udah dewasa itu mau terlihat lebih muda ya. Waduh. Ya, gitulah. Dan kalau gitu kita langsung lihat berarti t-shirtnya ya. Gimana sih sosok seorang gendis dewasa ini, apakah benar atau tidak? Wede. Ya, ini dia. JKT48 merch. Instagram account ya, mana sih? Oh ini ya, di atas Eli ya, karena paling atas itu udah muncul lagi yang baru ya, itu Gita. Kita bahas nanti 1 minggu ke depan. Ya, ini dia birthday t-shirt dari gendis dengan warnanya itu agak dirt atau warna bata ya gitu, atau warna tanah, agak coklat tapi kemerahan. Ini mirip bajunya Indira ya nggak sih? Tuh mirip ya. Ntar scroll pelan-pelan ya. Jadi gendis ya. Kali ini dia pakai satu logo di depan kecil, mobil ya, salah satu mobil jadul ya, mobil lama gitu. Tapi memang bagus, sering ada di streetwear mobil-mobil kayak gini. Convertible, mobil bak terbuka, atap terbuka ya. Bak terbuka mah pick up ya. Terus ada di sini ada tulisan gendis 15. Jadi ini ya umum lah ya. Gendis nama dan umur ya. Nama dan usia. Gendis 15. Jadi ini benar-benar dia menonjolkan nama dia di sini ya, tanpa disembunyi-sembunyiin. Jadi benar-benar gendis tuh. Terpampang di sana tapi kecil aja. Kecil di sini gendis berwarna putih ya. Jadi warna coklat ketemu warna putih. Dan di bagian belakang ya,
ada kata-kata atau quotes yang dibuat sama Gendis, yaitu grateful for where I am at, excited about where I'm going. Ya. Bersyukur dengan di mana aku berada, excited atau antusias tentang kemana aku akan pergi gitu. Jadi dia ya di mana dia sekarang dia bersyukur, dia akan mengejar apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu, dengan semangat, dengan excited gitu. Ya simple sih sebenarnya. Dan ini menjadi birthday t-shirt pertamanya dari Gendis ya. Dengan ya gambar mobil itu dibuat lagi di bawah, di paling bawah. Cuman komen gue di sini adalah kenapa mobil ini mepet banget sama tulisan. Apakah ada keinginan tersendiri dari Gendis atau seperti apa? Mau gue bawahin dikit boleh gitu ya. Biar I'm going-nya tuh lebih kelihatan. Atau enggak yang bagian I'm at dan I'm going itu lebih di bold. Menurut gue jadi lebih wah. Atau grateful dan excitednya lebih di apa? Bold biar itu dapat intinya. Grateful untuk sekarang, excited untuk nanti. Itu dapatnya lebih bagus. Menurut gue ya seperti itu. Cuman ya terserah lah ya, Gendis. Ya ini cukup bagus sebenarnya untuk bagian belakang. Gue kan komen sih untuk birthday t-shirt yang Gendisnya bagus ya. Untuk birthday t-shirt pertama sih ini oke. Apalagi dengan warnanya ya. Warnanya gue sudah sering banget komen soal warna gitu. Kenapa hitam putih gitu kan? Gue komen mulu ya soal hitam putih itu. Sekarang kasih warna coklat lagi kayak Indira kemarin. Bagus. Tapi ya dengan warna putih pun ini masih oke lah gitu ya. Perpaduan warna putih. Gitu. Ya, gitu. Dari birthday t-shirtnya Gendis. Kita langsung lihat Gendisnya ya. Ke ini dulu deh. Nih, tuh kan anaknya tuh udah kelihatan lebih dewasa gitu. Style make up-nya ya, cara make up-nya gitu. Dan dia pakai celana panjang sini warna putih. Ya, kelihatan lebih stand out ya ininya. Cerah banget ya. Kayak kelihatan warna birthday t-shirt itu warna yang terang. Enggak terang-terang amat sih sebenarnya, ya cukup terlihat. Terus celananya warna putih menyatu dengan background, jadi stand out banget sih bajunya gitu. Gitu kalau kata orang sih apa ya? Warm tone. Itu dia. Ya, gaya-gayanya itu loh. Dan ekspresinya itu bagus, gue suka. Tuh ya. Dan di stylingnya lagi tuh baju ya, diikat-ikat sama dia. Padahal kayak gini aja bagus sebenarnya ya dari Gendis ya. Terus kita lihat yang ini ya, nampil bagian belakang tuh kan anaknya 15 tahun bro. Nah kayak gini kok kayak Catherine dulu ya, ya gitu loh. Tuh model ya harus lebih banyak belajar juga Gendis untuk foto-foto gitu, makin sering makin bagus itu dia. Cuman itu udah bagus lah, udah bagus gitu. Mungkin gue berharap lebih banyak Gendis menampilkan di sini tuh sosok tengilnya dia itu lebih banyak. Atau sekarang foto di birthday t-shirt tuh udah nggak boleh yang aneh-aneh gitu ya. Gue nggak tahu sih. Ya. Apakah sekarang foto-foto member tuh udah kayak ya harus menonjolkan bajunya gitu, jangan terlalu banyak yang foto-foto yang gimana gitu. Padahal gue lebih suka foto-foto yang unik ya, kayak dulu Cepie megang ayam gitu loh. Ya biar nggak terlalu terlihat mau jualan gitu. Ya itu dia birthday t-shirt dari Gendis ya. Seperti apa pendapat kalian? Apakah kalian sependapat sama gue atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Itu dia dari birthday t-shirtnya Gendis. Selanjutnya kalau kalian mau merayakan ulang tahunnya Gendis dan mengucapkan ulang tahun untuk Gendis atau menyebutkan proyekan kalian sendiri, silahkan kalian mampir ke X-nya dari fanbase-nya Gendis di Besti Gendis di sini ya. Ya, apakah benar itu fanbase-nya Gendis? Karena gue cari-cari gitu. Karena yang selama ini gue follow kayaknya itu udah ada pergantian fanbase sekarang ya. Apakah itu benar fanbase Gendis ya? Koreksi gue kalau gue salah, tapi ya gue akan mention itu fanbase-nya Gendis itu Besti Gendis.
kalian bisa cek hashtag apa yang dibawakan sama Besti Gendis untuk merayakan ulang tahunnya Gendis. Kalian share di semua platform sosial media, baik itu Twitter atau X, terus juga Instagram, YouTube ya. Kalian bisa buat proyekan kalian sendiri buat meramaikan ulang tahun dari Gendis yang ke-15 ya. Untuk Gendis ya. Kalian selamat ulang tahun ke-15, usia yang memang masih happy-happynya, masih sangat berwarna, masih sangat menyenangkan. Jadi gue harap Gendis masih bisa enjoy dengan usianya sekarang, jangan cepat-cepat merasa dewasa. Ya walaupun tuh di salah satu sisi itu bagus, cuman nikmatilah masa-masa muda Gendis ya, nikmatilah masa SMA Gendis saat ini. Gendis harus nikmati semuanya, karena Gendis akan kangen dengan masa-masa itu nantinya. Walaupun Gendis saat ini merasa berat gitu, ngeluh segala macam gitu, kayak SMA tuh kenapa sih gini gitu ya. Tapi percayalah Gendis akan kangen dengan masa-masa itu. Maksimalkan usia 15 ini, karena Gendis itu beruntung sebenarnya. Gendis di usia yang sekarang itu udah seperti apa gitu. Dan masih banyak waktu buat Gendis juga. Ya, let's say 20 tahun, ya 5 tahun lagi, itu masih lama banget. Jadi, ya enjoy aja ya. Dengan semua bakat yang Gendis punya, Gendis bisa menjadi sesuatu nanti ke depannya. Asal jangan Asal jangan jemawah, jangan terlena dengan apa yang, ya pokoknya itu tadi sama seperti yang kata-kata di birthday t-shirt yang Gendis, yaitu grateful, bersyukur di mana Gendis berada itu, atau di titik Gendis berada itu Gendis harus bersyukur. Dan gue harap Gendis bisa lebih bersinar lagi untuk tarik suaranya, dikenal oleh lebih banyak orang, baik itu dari fans ataupun non fans JKT48 ya. Teruslah mengcover lagu, teruslah bernyanyi, karena percayalah banyak banget yang suka dengan coveran lagu Gendis ya. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Gendis. Ya, itu aja untuk birthday girl-nya Gendis. Kalau ada kurang-kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar, atau ada yang salah aja kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Kita coba saling mengingatkan ya, karena selama ini itulah yang berjalan di channel ini. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan 30 Juni. Seperti yang gue mention tadi, kita akan ketemu sama, atau gue akan bahas, itu adalah Gita Sekar Andarini ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue udah pamit. Bye-bye.